Selamat siang rekan-rekan sejawat. Perkenalkan, nama saya Muda Jadi Bantuan SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri Pasifika. Pada hari ini saya akan mengadakan pra-observasi guna melengkapi tugas modul materi 2. Di pagi hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Bapak Ramos Musa lagi. Beliau mengajar mata pelajaran fisika. Oke, langsung saja. Selamat pagi Pak Jadi. Apa kabar Bapak hari ini? Sehat Pak, luar biasa. Bapak bagaimana? Saya sehat juga Pak, puji Tuhan. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada kegiatan saya hari ini. Di sini Pak saya mendapat tugas dari program guru penggerak, yaitu melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat. Dan terima kasih juga Pak atas kesediaan Bapak untuk saya supervisi. Dari kegiatan supervisi ini nanti ada 3 tahap nanti Pak. Yang pertama ada tahapan pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Di sini Pak, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yaitu kegiatan pra-observasi, di mana harapan kita bersama di pagi hari ini kita dapat berdiskusi dan bertukar pikiran, kemudian bagaimana kesiapan Bapak Saragi untuk melaksanakan supervisi, dan juga agar pelaksanaan supervisi Pak Saragi nantinya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan nanti. Di sini juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Saragi dalam bidang akademik, pengetahuan serta pengalaman Bapak Saragi dalam proses pembelajaran. Sebagai pembuka Pak percakapan kita ini di pagi hari ini, kalau boleh saya tahu Pak, apa harapan Bapak di pertemuan kita pagi hari ini Pak? Terima kasih. Setiap pelaksanaan pembelajaran saya sangat senang bila sama dengan seperti Bapak calon guru penggerak dari sekolah kita SMA Negeri Pasifika. Dan saya juga dalam kegiatan mengajar belajar saya lakukan dalam kelas, saya sangat senang bila ada supervisi. Kenapa saya katakan senang? Karena dengan supervisi itu saya tahu bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, apakah sudah boleh dikatakan sesuai. Tentu dengan berdiskusi dengan Bapak sebagai calon guru penggerak, tentu apa rencana saya tentang kegiatan pembelajaran bisa Bapak teliti atau Bapak bisa lakukan. Demikian Pak, kira-kira. Baik Pak, tujuan kita pada pagi hari ini berdiskusi terkait usulan Bapak Saragi dalam pelaksanaan supervisi ini. Kalau boleh tahu Pak, nanti Pak Saragi akan mendapatkan materi tentang apa? Oke, baik, terima kasih. Dari bulan November akan habis semester pertama. Materi yang akan saya sampaikan penggunaan alat ukur besaran panjang. Ya, terkait dengan materi tentang penggunaan alat ukur besaran panjang, tentu ada tujuan pembelajaran ya Pak ya, yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kira-kira apa sebenarnya tujuan pembelajarannya? Oke, dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat, ada kira-kira tujuan yang ingin dicapai. Ada pertama, mengklasifikasikan macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Kemudian mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai, misalkan panjang apa alat ukurnya, massa apa alat ukurnya, dan lain-lain. Lalu dari hasil observasi yang dilakukan oleh peserta didik, tentu mereka dapat mengolah data dari hasil pengukuran dengan menggunakan aturan angka penting. Lalu kemudian dapat menuliskan pengukuran dengan menggunakan aturan penulisan notasi ilmiah bila di bawah 1 atau di atas 100. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Wah, luar biasa sekali Pak. Di sini nanti berdasarkan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan, kira-kira apa sih area pengembangan yang ingin Bapak capai? Baik. Area pengembangan tentu dari tujuan pembelajaran itu ada 2
sesuai dengan ranah pembelajaran kita, ranah kognitif atau pengetahuan dengan ranah psikomotor atau keterampilan. Untuk kognitif yang akan kita peroleh atau yang saya harapkan dari siswa, pertama itu dapat memahami macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang akan diukur, lalu memahami pembacaan pada alat ukur, kemudian dapat menganalisis data hasil pengukuran yang mereka lakukan, terutama menggunakan aturan angka penting, dan dapat memahami penggunaan aturan dari notasi ilmiah dari hasil pengukuran yang mereka lakukan. Itu ditinjau dari ranah kognitifnya atau pengetahuannya. Lalu dari ranah psikomotor atau keterampilan, itu mereka dapat memakai atau menggunakan dan membaca pengukuran, misalnya sesuai dengan alat ukur yang kita bawakan nanti, misalkan ada mistar, ada angka sorong, alat ukur yang tersedia di sekolah lah. Kemudian dapat menggunakan dan membaca pengukuran pada jangka sorong dengan mikrometer seburuk, alat ukur panjang yang mungkin lebih teliti dibandingkan mistar. Oke Pak, jadi area baik yang Bapak kembangkan itu dari segi kognitif dan psikomotor ya Pak ya. Dan penjabarannya seperti yang Bapak sampaikan sangat luar biasa sekali Pak. Kalau boleh tahu Pak, apa sih model yang Bapak terapkan ataupun strateginya nanti Bapak terapkan di kelas sebagai supervisinya nanti? Baik, terima kasih Pak. Nah, ini juga kita sesuaikan dengan alat bahan yang ada di sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah untuk memahami siswa dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Itu saya menggunakan metode discovery learning dengan metode pembagian-bagian dari diskusi, tanya jawab, ceramah, pengamatan atau eksperimen, dan praktikum. Dan untuk strategi yang akan saya gunakan, tentu pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat atau kemampuan siswa. Tentu fokusnya kepada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Mungkin Pak. Baik ya Pak. Di sini Bapak menggunakan pembelajaran nanti yaitu discovery learning dengan metode pembelajaran diskusi, ceramah, mengamati dan adanya eksperimen atau praktik ya Pak ya. Untuk strategi yang Bapak gunakan pembelajaran diferensiasinya itu berdasarkan minat dengan fokus kepada diferensiasi konten dan proses. Iya. Saya rasa luar biasa sekali Pak. Saya sabar untuk melihatnya juga bagaimana Bapak cara mengajar, dan kemudian setelah saya dengar konstitusi dari Bapak Seragi terkait model dan strategi pembelajaran. Karena itu alat ukur. Alat ukur panjang ada berapa? Berapa jenis yang kamu kenal alat ukur panjang? Apa contoh juga dulu. Mistar, mikrometer seburuk, yang pemegang, jangka sorong, alat ukur suhu, termometer, alat ukur kuat arus, amperemeter, apa lagi? Alat ukur massa, kaca. Itu apa gunanya kita belajar pengukuran, belajar tentang alat ukur massa, alat ukur waktu, alat ukur panjang, alat ukur yang lain, alat ukur kuat arus. Apa tujuannya? Kita belajar tentang pengukuran ini. Bisa mengklasifikasikan, membuat macam-macam alat ukur berdasarkan besaran yang diukur. Jangan begini, berapa kilogram masamu, lalu kau bilang 165 meter. Alah, masa nggak meter, kilogram. Berapa tinggimu? Misal kau buat 168. Karena satuan jarak atau satuan panjang meter, tapi boleh ke sentimeter. Cuma kalau sistem internasional harus meter panjang.
dia harus besaran yang sesuai. Nih, mengukur dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Saudara, Bapak tanya, misalnya ada kau bawa GPS, jalan kau dari rumah ke Semanit Diampat pakai GPS, nampak dari situ berapa meter dari rumahmu ke Semanit Diampat. Alat ukurnya sesuai. Lalu melakukan pengolahan data, ini tidak mau diukur. Panjang, lebar, tinggi, diameter yang bentuk lingkaran yang kau pegang. Ya, misal nanti pakai 0,6 kilogram. Gimana tas ilmiahnya ini? Gimana menulisnya? Ini kan bilangan kecil. Atau juga lagi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilogram. Sama dengan gini dalam aturan angka penting. Kalau ini berapa angka pentingnya ini? Mono, itu mah. Tapi kalau dibilang tuliskan ini menjadi satu angka penting. Coba kita buat ini 6 terus 6 terus kali 10 pangkat berapa? 6. Tengok sini pangkat 0 ya, belum kali sini pangkat 0 terus pangkat 6 1 2 3 4 5 6 dibuat di sini. Nah, berarti hanya ini yang pentingnya. Ini bentuk apa? Notasi ilmiah. Notasi ilmiah, bilangan besar atau bilangan kecil. Kalau ini Bapak buat, macam mana kita buat? 6 kali 10 terus. Ingat, di sini dia pangkat 0. 10 pangkat 0 itu berapa? 0 1 matematika minus 5 pada pemantik mancis. Pemantik apa itu? Alat menimbulkan api belajar. Ini api belajar. Celsius, Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, satu lagi MMD, derajat MMD. Terus tahu ya orang. Kan ada yang apa? Baru satu lagi bulan 12 termometer JLT, MJLT. Terutama jangan kau tanya kelompok ini tanya ke sini, tanya ke sini, tanya ke sini. Sama dengan ukurannya. Tidak berapa punya mulut. Tahu? Hanya banyak namanya siwur. Ya. Namanya woi. Iya. Baru. Yes. Ini dia. Mana supaya muncul. Nih dimulai, kalaupun ini dimulai dari angka 2. Jadi mulai angka 2. Tapi kalau diperbesar dia kira-kira begini pengukurannya. Ya. Nah, ini pangkal pensil. Ujungnya angka berapa dalam sentimeter yang bisa kita lihat? Terus kira-kira berapa skala lagi lah lewat dari 5 cm? Kita lihat 5 1 ya.
Dua lagi. Nah, misalkan dua lagi, misal. Oke. Berapalah kira-kira? Jadi dulu, kalau ini menulisnya, kalau angka 2. Tapi dalam 1 cm buat. Dan diupayakan ya, dengan diupayakan pangkal setiap pengukuran dimulai dari yang kelima dalam sentimeter. Karena lebih, maka dibilangnya tadi 5,1 cm kata aku. Gak boleh 5,05 karena mistar itu 1 mm pengukuran terkecil. Gak boleh 0,5 cm nggak bisa, 0,05 cm nggak bisa, karena satu skala garis ini nih, garis yang ini, satu skala ini 1 mm. 1 mm itu dibuat ke meter 0,1. Karena dari angka 1 ke angka 2 10 skala ini. Angka 2 ke angka 3 juga 10 skala. Sorong yang kau pegang lebih teliti sedikit dibandingkan mistar. Ya, jangka sorong lebih teliti daripada mistar. Satu lagi ada nama alat ukur, mikrometer skrup. Mikrometer skrup lebih teliti lagi dari jangka sorong. Jadi alat ukur panjang yang bisa manual sampai sekarang masih mikrometer skrup yang paling teliti. 1 mm, 0,1 cm. Setengah dari 0,1 berapa? Setengah dari 0,1 berapa? Jangan itu kau tulis di pelajar. Setengah kali 0,1 cm. Berapa sentimeter ini? Berapa? 0,05. Nih, bilangnya kan ada patah misalnya, balok kalinya pun patah. Ukuran balok ini. Push. Untuk yang plus minus karena 0,1 cm, maka plus minusnya artinya paling besar tambahkan, paling kecil kurangkan, ceritanya. Berarti ini berapa boleh? Misal kalau misalkan kau jawab berarti maksimum 6,9. 6,8 tambah 0,1 kan 6,9. Atau 6,7. Kenapa bisa diantara kali? Ini 1 di belakang koma, ini 2 di belakang koma, makanya 6,35. Minimum 6,25. Ini maksimal 22,35. Minimal 22,25. Antaranya minimal 6,7, maksimal 6,9. Kalau ini maksimal berapa? Ini yang D. 6,4, minimal 6,2. Ini maksimal 22,4, minimal 22,2. Ini maksimal 6,4. Gimana dulu sini ya? Jawabannya
side D. Wah, ini salah meter. Berarti nggak patah rollnya. Apa tuh? Oh, dari 16. Kita tengok dulu. Oh, dari 16. Berarti bapak yang salah. Mistarnya yang patah, baloknya nggak patah. Oke, berarti jawabannya tadi B. Budi Gunawan. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tepuk tangan ke si Ramli. Permisi ke kamar mandi ke kantin dulu. Pakai dulu Jaka Sorong ini. Jaka Sorong ini tadi kan ini mistar. Ini mistar. Kalau Jaka Sorong 0,01 cm. Berapa ini kalau dibagi? Setengah kali 0,01. 1,5. Oh, ini jadi gini ya. Oh, 0. Oh, tambah 0 satu lagi. Lagi jelas kita macam mana kau. 0,05. Ini 0,005. Itu kerja kita. Nih Jaka Sorong sebatas ini 5. Sebelum angka 0 ini angka berapa? Ini kan 5, ini 6. Sebelum angka 0 ini angka berapa di sini? 5,7. 5,7. Oh, langsung tahu jawabnya. Nah, ini kan 5,7. Lalu lihat angka di bawah ini, yang satu garis dengan angka yang skala yang di bawah ini, yang segaris dengan garis yang di atas. Angka berapa di garis yang di bawah? Lihat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang segaris. Ini dari 5,7, ini angka 8. Berarti 5,78. Ketelitiannya ini 0,01 mm. Kalau kita lihatlah angka 3. Oke, berarti sudah pasti skala utamanya 3. Ini skala utama 3 karena ini di angka 3. Skala noniusnya, ini skala nonius, angka 35 meter sekruk. Mikrometer sekruk ini. Nah, kita coba ya. Sebelum garis ini, nih angka di sini, angka berapa yang mendatang? 3. Ya, 3. Ya, 3 ini 5. Nih, tadi 35. Ingat ya. Ini tadi mistar. Ini mikrometer Jaka Sorong. Untuk mikrometer sekruk, ketelitiannya 0, ini dari 1 cm, 1 mm, 0,1 mm, 0,01 mm. Nanti sore ini dilaporkan sebulan. Pak Sarah ini sore ini. Ya kami kata siang. Kalikan. Berapa ini? 0,35.
Gini tengok, geser komanya, buat di sini koma. Karena ini puluhan. Geser komanya, buat di sini 1 koma. Kalau nggak digeser, 35 ini 0 koma. 3,5. 1 kali 3, 3. 1 kali 5, 5. Gitu. Jadi haluan. Kalau 35, tapi ada ini. Buat apa ya? Dia ini 3. Baru ini tadi, oh ini ya, nggak tertulis. Oke, ini skala utamanya, ini skala noniusnya. Nah, iya, ini ada nama kelas, jangan dulu, nama kelas jangan dulu. Luas persegi panjang, luas lingkaran. Nah, gini aja lah pakai pengukuran balok saja. Pengukuran kubus, buat di situ, kubus nama bendanya, tulis. Lihat juga panjang, lebar, tinggi. Langsung tuliskan berapa hasilnya. Cara membacanya tadi. Ini yang pakai jangka sorong. Ada jangka sorong alat kita. Lihat skala sebelum angka 0 yang di bawah. Macam ini 5,7. Harus mengukurnya, teliti, tepat, benar. Di sini siapa komandannya? Di sini siapa komandannya? Diukur lah. Buat 5 menit paling lama. Paling lama 2 menit. Ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur tingginya. Ayo, ukur panjangnya, ukur lebarnya, ukur tingginya. Pula kau nonton YouTube. Siapa pegang kertasnya ini? Kalau jangan kau pegang itu Michael. Dia mengukur, kau mencatat. Kelompok mana yang sudah siap? Ini sudah. Siapa mengerjakan, siapa mengukur? Siapa mencatat? Ada ininya. Pengukuran kubus. Siapa mengukurnya? Siapa mencatatnya? Siapa menghitungnya? Kalian juga. Oh, boleh, tapi jangan harus bisikan. Ini nonaktifkan HP-nya. Sekarang yang boleh. Volume panjang kali lebar kali tinggi, atau sisi kali lihat. Satu koma apa? Baru garis yang di bawah, angka berapa segaris yang di atas? Itu dia, berarti kurang pas pengukuran kalian. Yang ini 1,8 punya kalian, yang ini buat dulu 1,8 di kertas, jangan di situ. Angka yang di sini lihat, angka berapa angka yang di sini di alat itu, satu garis dengan garis yang di atas. Jadi ini satu garis yang ini. Dan untuk pengalaman kalian. Tunggu, ledak. 1,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 1
1,9. Aha. 1,9. Tengok angka yang di bawah. Tengok angka yang di bawah. Angka berapa segaris?
1, 2, ini hasil-hasilnya 1,2, 1,22. Ini tadi 35. Bukan. 1,22 kali 0,1. Ini berarti menjadi 0,0122. Tambahkan dengan ini. Berapa? 1,9122. Itu hasilnya panjang sisi. Terus kalikanlah volume sisi kali sisi kali sisi. Ambilkan kalkulatornya. 22 kali 3 kali buat lagi. Sama hasilnya kelompok ini. Kelompok ini. Jangan lu. 7,10 ukuran kalian. Kok bisa panjang kali? Hasil panjang sisinya berapa? 1,81 kali 1,81 kali 1,81. 7, kali lagi. Jangan 1,81. Kali lagi 1,81. Berapa? 9, itu nama kalian di bawah. Nama di bawah. Oke, tulis namanya di bawah. Kumpulkan. Tulis nama kalian. Kumpulkan. Nanti materi kita lurus kita. Biar kita ikut olimpiade. Tulis nomor 2. Baca hasil pengukuran, cara mengukurnya. Oke, bonus nomor 3. Oke, bonus nomor berapa? Jangan duduk kau, bonus kalian. Oke, Pak Is. Nah, terus. Oh iya, mengetahui jalan-jalan. Oke, selamat siang bagi rekan-rekan guru penggerak semuanya. Salam bahagia dan salam penggerak. Perkenalkan, nama saya Mulajodi Lumban Purwan SPD dari SMA Negeri 14 Bulga, calon guru penggerak angkatan ke-11. Di sini saya didampingi oleh pengajar praktek Pak Melki untuk mengadakan pasca observasi bersama Bapak Saragi. Selamat siang Pak Saragi. Selamat siang Pak Dedi. Di sini sesuai dengan pertemuan kita yang kemarin Pak, pasca observasi saya akan didampingi oleh pengajar praktek, di mana saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Saragi mengenai jalan observasi yang kita lakukan di kelas, dan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Bapak sudah lakukan. Jadi untuk pertanyaan pertama kita mulai langsung saja ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sedang berlangsung? Oke, baik, terima kasih Bapak Jody sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 14. Pelaksanaan kegiatan
komersial yang Bapak lakukan memang ya, tidak setiap semester dilakukan supervisi di sekolah kita. Selain pada supervisi, terkadang bila ada yang hal-hal tertentu yang ada tujuan, kadang merasa agak tegang juga. Berarti ketegangan itu kurang mampuan, memang kebiasaan kita manusia lah. Jadi kira-kira Pak, mudah-mudahan dalam kegiatan supervisi dari pagi kita berjalan sebagaimana mestinya lancar. Jadi kegiatan tadi Pak berjalan lancar ya Pak ya. Di sini Pak ada lagi mau saya tanyakan kembali Pak. Apakah bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas tadi, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan? Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan materi, ada dua target utama, yaitu area kognitif atau pengetahuan dengan area keterampilan atau psikomotor. Kedua hal itu secara serentak dalam kegiatan dalam pembelajaran sudah terlaksana, tetapi dalam bentuk sangat-sangat sederhana sesuai dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Bahan alat untuk kegiatan keterampilan tidak bisa satu orang siswa satu alat, harus dibuat dalam bentuk kelompok, sehingga kedua area atau ranah itu ranah kognitif dan pengetahuan dengan ranah keterampilan atau psikomotor bisa berjalan sebagaimana mestinya. Minimal apa tujuan pembelajaran bisa tercapai. Baik Pak, jadi area pengembangannya yang Bapak buat itu mengenai kognitif dan keterampilan psikomotor siswa. Jadi Pak begini Pak, sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan sesuai dengan harapan Bapak atau tidak? Kalau sesuai dengan program kita harusnya ini walaupun berjalan lancar, tapi tidak semua sumber daya siswa bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Artinya tidak semua kemampuan siswa seperti dalam pikiran kita. Tentu menghadapi seperti itu ada kendala-kendala dalam pelaksanaan pembelajaran. Iya Pak, yang saya melihat juga tadi ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang lagi Pak, saya ingin bertanya kembali Pak, apakah dalam tadi supervisi tadi atau pembelajaran tadi Bapak menghadapi masalah atau kendala selama proses pembelajaran? Sesuai dengan yang saya katakan tadi, kemampuan siswa kita tidak seperti yang kita harapkan semuanya. Pasti punya masalah, dan aktivitas siswa juga, keseharian siswa juga tidak semua menjadi aktif. Itu juga menjadi masalah untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Walaupun dalam kenyataan sebenarnya berjalan seperti ini juga, kita tanya person-person, 30% dari siswa masih menghadapi masalah sesuai dengan yang kita harapkan. Berarti dengan adanya kendala tersebut yang Bapak ceritakan tadi, jadi kalau menurut Bapak solusi apa sih yang tepat menurut Bapak untuk menangani masalah tersebut? Mengenai solusi, sebenarnya di sini ya harus ada rentetan keluarga, sekolah, sarana prasarana sekolah, guru, itu sebenarnya. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang, apalagi saya tadi mengajar di kelas 10 yang otomatis baru alumni SMP lah. Sebelum kita mulai tadi pembelajaran, mungkin Bapak lihat tadi ada saya pertanyakan, saya tanya dulu pengetahuan dasar. Tidak semua siswa bisa.
Dan mengenal alat itu pun waktu di SMP tidak semua siswa. Lalu kita perkenalkan alat, masih ada juga yang kurang aktif. Nah tentu kenapa mereka kurang aktif? Banyak alasan-alasan yang saya katakan tadi. Di rumah juga mungkin pengawasan dari orang tua atau masukan ke kita dari SMP mana yang mungkin di SMP nggak seperti yang kita inginkan harusnya tamat SMP. Ternyata itu yang kita terima sebagai siswa di sini. Tapi untuk ke depan saya kira satu ya sarana prasarana sekolah untuk melengkapi supaya bisa contoh satu alat untuk 2 orang kampanye, tidak satu alat untuk 5 orang, bisa mereka mungkin lebih aktif. Dan perkenalan seperti yang saya buat tadi kan ada video pemakaian alat, ada video ini alatnya, ini contoh hasil pengukurannya, ini contoh yang begini penulisannya, lalu penggunaan alat sesuai dengan keterampilan yang ingin saya minta, sesuai lah. Yang saya katakan kan, ya mungkin mengukur masa pakai mistar, mungkin mengukur waktu pakai termometer, kira-kira begitu. Itu kenal-kenal yang kita lakukan. Berarti segala kendala yang Bapak